sebenarnya kita yang paling utama ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada kami, kepada semua instansi yang telah membantu sehingga terselenggaranya acara Gebiar Bunga kemarin. Dan nggak lupa yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Wali Kota Jakarta Barat yang telah meluangkan waktunya, walaupun bukan wali kota yang datang, tapi akhirnya kita sudah rasa bersyukur atas kehadirannya. Itu aja kayaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kegiatan untuk tahun 2019. Insya Allah kembali kita akan mengadakan Gebiar Bunga dan pemecahan rekor tahun 2019. Dan alhamdulillah kita sudah menganggarkan atau mengajukan anggaran dana ke kepala dinas. Nanti apa yang akan kita mengadakan acara tersebut kita akan paparkan di sana nanti. Perlu ditindaklanjuti yang terpenting adalah pengelolaan sampahnya, sampah organik terutama. Ya, dari lingkungan hidup sudah siap untuk melaksanakan pembinaan untuk operasionalnya, tinggal penyiapan sarananya dulu nih. Ya, yang di tempat dulu, yang di bawah parkiran itu kan bekas ada bank sampah dulu yang composting ya. Itu mau diaktifkan lagi. Kita berharap ada perbaikan sarana fasilitas di situ, kemudian LH masuk di situ. Ya, nanti teknisnya pengelolaan sampahnya bisa di lokasi itu atau dilakukan di bank sampah kompos Indo yang ada di Rusun Tarek. Ya. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah tindak lanjut ini dari perhubungan ya. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan nih ke PT Parkir kaitan pengelolaan gedung parkirnya. Ya, karena sampai saat ini saya juga sudah japri ke kepala UPT-nya, Bu Theodor, Pak Seko juga sudah coba berkomunikasi, sampai saat ini belum ada jawaban. Padahal sudah ada surat waktu itu dari pengelola UPT kepada KPKP kalau nggak salah ya, menyampaikan bahwa pengelola parkir mulai tanggal sekian dikelola oleh UPT. Ya, sampai saat ini gimana pengoperasionalannya? Gitu kan, karena kemarin kita lihat di lapangan waktu kerja bakti kan memang belum berfungsi. Banyak pengelola parkir justru disewakan kepada warga masyarakat sekitar atau orang yang punya mobil yang untuk kondisi sewa. Nah, ini sistemnya seperti apa? Kita pengen supaya itu diprioritaskan kepada para konsumen, para pedagang yang memang ingin berbelanja di situ, melakukan aktivitas di situ gitu. Dari koperasi ini Pak, kita bawa bahkan kita bawa dari TV Roblong nih Pak. Oh iya, saya sering lihat di YouTube tuh. Iya, TV Roblong. Koperasi punya TV Roblong. Pertama barangkali kita akan melaporkan kegiatan penyebaran kemarin Pak, ini sudah berbentuk tidak seperti Pak, nanti kita berikan ke Bapak laporannya. Oh ya, masih negara. Tentu ucapan terima kasih Pak sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota, beliau diwakilkan oleh Bapak Wali Kota, terus semua kepada Wali Kota juga, kepada semua subdis yang terkait Pak yang telah membantu kita hingga terselenggaranya acara Gebiar Bunga dan Gebiar. Alhamdulillah kita mendapat apresiasi yang cukup baik dari TV Roblong. Waduh, mantap. Ya, masih Pak ya. Pasar Pak, jadi tempat dan lokasi untuk sarana buang sampah Pak sama limbahnya yang kita mau produksi itu tempat yang tidak ada Pak. Kalau waktu itu wacana tempo hari itu kan di basement Pak, sekarang ini sudah tidak mungkin lagi Pak di basement itu ya. Mas, mungkin silakan yang lain mau menambahkan sebelum ditanggapi nanti dari teman-teman BPKP. Di tempat menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya 3 tahun belakangan ini banyak permasalahan di pasar Bunga Loblok. Yang pertama adalah masalah sampah, dan memang seharusnya sampah itu sudah bisa dikelola, dipilah yang organik dan anorganik. Nah, mungkin untuk permasalahan itu kita perlu dukungan dari studi terkait mungkin lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah permasalahan parkir. Memang penataan parkir ini agak
sedikit simpang siur dan agak kacau gitu, karena dari UPT memang pada saat itu sudah bersurat, mungkin saya juga nggak tahu persis, ke dinas perhubungan atau ke Kementerian Perhubungan atau ke UPT Parkir. Nah, terus untuk tindak lanjutnya memang sampai sekarang ini belum kelihatan gitu, karena kita juga melihat mungkin petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di lapangan ya, mungkin para pedagang juga belum paham benar gitu. Sebenarnya apa sih parkir yang di sana tuh harusnya seperti apa gitu, karena jangan sampai terjadi gesekan-gesekan di lapangan, karena ini kan ada masyarakat yang ikut terlibat di pengelolaan parkir. Nah, ini yang perlu dijadi bahan pertimbangan. Kemudian juga masalah satuan parkir ini sebenarnya seperti apa sih? Kan selama ini ada yang menginap, ada yang jam-jaman atau yang lainnya. Nah, itu mungkin perlu ada sosialisasi ke pedagang yang setiap hari di sana, dan juga mungkin konsumen yang berbelanja di sana. Selama ini kan mana yang jalur-jalur parkir, mana yang bisa ditempati parkir, yaitu parkir motor atau mobil. Nah, selama ini kelihatannya agak semlaut gitu. Nah, mungkin dari koperasi dan juga pedagang yang ada di sana ya perlu kejelasan gitu. Jangan sampai pada saat-saat tertentu, umpamanya kita ada bazar atau ada kegiatan-kegiatan lain, seolah-olah itu dikuasai oleh UPT Parkir gitu. Padahal kan hak dan kewajiban UPT Parkir apa, terus UPT pasar apa gitu. Jadi kita perlu kejelasan. Selama ini katanya, jadi pedagang sendiri bingung, ini mana yang di lapangnya seperti apa gitu. Makanya sampai sekarang parkir itu nggak akan selesai gitu. Ini ya. Memang di sana banyak ada penduduk sekitar yang parkir di sana gitu. Kadang-kadang pada saat rame konsumen itu kesulitan parkir, sedangkan di pinggir jalan, nah yang agak semlaut kan di pinggir jalan nih. Pada saat rame akan macet total gitu. Tolong kita difasilitasi Pak, karena waktu itu ada kawan-kawan rekan-rekan kita musibah Pak, meninggal, bingung kita nyari mobil. Nah, coba minta tolong nanti bagaimana caranya dinas terkait kita disediakan mobil untuk mempermudah lah, itu aja mungkin ya. Kalau nggak disediain di pasar pun juga kami tinggal atau mau kemana gitu yang bisa. Baik. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari pengurus ya. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama nih dari Pak Ketua nih ya, Ketua Panitia ya, Pak Sukron ya. Ya dalam artian yang baru mungkin kan bunganya kali ya, rangkai bunganya beda-beda gitu ya tiap tahun ya. Nanti bunga apa lagi, temanya apa lagi gitu kan. Sangat bagus ya, silakan nanti dilanjutkan. Kemudian yang tadi berkaitan dengan adanya BRI ya, melibatkan BRI, ada TV Roblong. BNI apa BRI? BNI. Oh BNI, perasaan BRI tadi saya dengar. BNI ya, dengan BNI mungkin itu tetap dilanjutkan Pak ya, kalau memang tidak ada permasalahan gitu. Silakan, ini dalam rangka meningkatkan omset, meningkatkan kesejahteraan pedagang. Tetapi mungkin ke depan event-eventnya tidak hanya gebiar bunga saja ya, mungkin lebih diusulkan kembali nanti dengan KPKP, mungkin saya minta ya ada variasinya ya. Jadi tidak digabungkan gebiar bunga, di situ di dalamnya nanti ada pemilihan putri, ada pelatihan dan lain-lain, lomba. Tetapi dipisah aja juga lebih bagus. Dalam 1 tahun itu tidak hanya 1 tahun sekali, mungkin ke depan kalau ada daya dukung dari KPKP, kita adakan tersendiri festival pemilihan putri bunga atau festival parade putri bunga ya, khusus UPT untuk menyiapkan sarana fasilitas tempat pilah sampahnya dan tempat pengolahan udara dibuat di situ sehingga lebih rapi ya. Dan kalau memang ini sudah menjadi pengelolaan UPT parkir ya bisa dibicarakan lah nanti
Jadi khusus yang di bawah, yang di pojok itu nanti khusus untuk pengelolaan sampah. Atau ada lokasi lain silakan. Yang penting disiapin dulu sarananya. Justru LH tinggal action, dia sudah siap ya untuk membinanya, untuk membimbing supaya sampah-sampah itu nanti dipilah, untuk memberikan sosialisasi nanti kepada para pedagang, disiapin tempatnya. Kalau sampah organik ya dipisahkan, kalau yang plastik jangan dicampur gitu kan. Nanti ada pendidikannya. Yang penting sarananya dulu. Nah, berarti ini bola panasnya ada di Sudis Dinas KPKP, ya Sudis KPKP dan UPT serta LH untuk menindaklanjuti masalah sampah ini, Pak. Ya kita tunggu, Pak, ya kita tunggu. Kemarin ya kita tunggu bola panasnya dari Kepala UPT untuk segera menyiapkan itu ya, sesegera mungkin, karena ini sayang manfaatnya banyak tapi dibuang secara cuma-cuma saja begitu kan. Padahal ini sampah komposnya nilainya tinggi nih gitu kan, dari daun-daunan ya, 1 kantong itu 10.000. Iya. Itu yang kedua, Pak, ya. Yang kedua berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nanti tolong ditanggapi ya dari KPKP. Dari KPKP. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan parkir, ya. Berkaitan dengan parkir, ini sebetulnya sudah ada suratnya ya. Mungkin kalau pengurus koperasi sudah baca atau belum, saya juga belum paham. Tapi surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas KPKP, kepada para pedagang pasar, kepada pengunjung pasar bunga. Ini 3 nih, tanggal 23 November 2017. Ya, perihalnya pelaksanaan pengelolaan parkir di pasar bunga Roblong. Sudah pernah baca belum, Pak? Belum. Ini ada suratnya nih, ini dari Kepala UPT Perparkiran. Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas KPKP nomor sekian tanggal 25 Oktober 2017. Hal penyerahan pengelolaan fasilitas parkir di Pusat Promosi dan Taman Hias Jalan Sulaiman, Sukabumi, Kecamatan Kebonjeruk, dalam kurung Pasar Roblong. Sehubungan hal tersebut, unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI akan melaksanakan operasional pengelolaan parkir di Pasar Roblong. Bersama ini disampaikan hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan pengelolaan perparkiran di Roblong akan kami laksanakan terhitung mulai tanggal 24 November 2017. 2. Ini masalah besaran tarif layanan sesuai Pergub sekian-sekian tentang parkir, transaksi gitu kan. Penderekan pemindahan akan kami berlakukan dengan rincian sebagai berikut. Ada rinciannya. Tarif layanan parkir harian, kendaraan roda 4 sekian, roda 2 sekian. Parkir langganan umum roda 4 atau lebih sekian tarifnya, roda 2 sekian. Pemberlakuan tarif secara flat dengan pertimbangan pengguna masih melakukan secara manual menggunakan karcis sobek bernumerasi. Nah itu. Kemudian terakhir poin selanjutnya ini disebutkan lagi nih terkait penetapan tarif progresif alat pungut yang terukur akan kami proyeksikan dalam RAB tahun 2018 untuk pengadaan sistem komputerisasi. Tahun ini nih berarti nih, ya. Pelaksanaan sosialisasi unit UPT Perparkiran Roblong akan dilaksanakan 22 November 2017. Dilaksanakan nggak sosialisasi? 1 November. Dilaksanakan, Pak. Dilaksanakan, tapi surat parkirnya itu nggak ada ini, Pak. Oke. Kemudian untuk jadwal operasional parkir 24 jam, shift pertama jam sekian sampai jam sekian, shift 2 jam sekian, shift 3 sekian. Diucapkan terima kasih. Kepala UPT Theodor Sianturi. Nah ini yang kami minta konfirmasi ini oleh Pak Seko, Pak Theodor. Ini bagaimana ini dari November, sekarang sudah bulan September, sudah setahun hampir, ya, kok pengelolaan parkirnya belum berjalan dengan baik. Nah ini mohon tanggapan nih dari perhubungan ya, nanti kalaupun ini disampaikan ke Kepala UPT ya untuk segera ditindaklanjuti. Jangan dibuat bingung nih, gitu kan? Ada parkir sewa ke siapa bayarnya? Sementara ini 1 juta ke siapa, Pak, di lapangan? Itu udah dulu tuh, Pak, ya. Dulu cuman kami kan dari pedagangku juga kan yang di dalam itu ricu ya. Karena pedagang yang liar di jalan itu ya, Pak, yang dari Sulaiman ke itu kan rancu juga tuh, merasa inilah terganggu lah yang di dalam itu tuh. Akhirnya kami kan ngobrol ke situ, ke pedagang itu dari koperasi, merapat, ngobrol sama pedagang yang di jalanan itu. Saya tanya juga kan, Pak, ya, emang kamu bayar distribusi enggak? Kami bayar ke distribusi ke UPT. Nggak, saya masuk ke UPT, saya ngobrol ke UPT.
Ternyata dia enggak. Terus masuknya kemana? Ke Disub katanya, per minggu. Dulu mintanya per bulan 5 juta katanya. Nggak nyampe deal di 4 juta. Nah akhirnya per minggu teman-teman itu 1 juta ke Disub tuh. Akhirnya kan saya karena di situ emang nggak diperbolehkan Pak ya. Akhirnya saya tutup pedagang, akhirnya minta kita ke dinas, ke UPT untuk dialokasikan di belakang. Itu pun juga melulu proses juga. Hanya untuk sementara teman-teman pedagang yang biasa di belakang jalanan itu ke belakang mau juga di situ Pak. Sampai sekarang makanya yang ke Disub sih udah hilang. Cuman kalau yang di depan itu kurang tahu juga tuh, ada juga daun. Dengernya kayak gitu juga. Ada juga. Iya, sekarang yang saya tanya, nih gedung parkir kan Ya. katanya disewain. Ya. Bayarnya ke siapa? Tahu nggak bapak-bapak di lapangan, kan bapak yang di lapangan nih? Disub. Yang Disub. member Pak. Yang member Disub Pak. Di sub. Iya. Ah, ini harus jelas nih di sub nih. Ya, Kalau mau nanti. lebih jelas lagi Bu, Pak, masalah itu tuh ada orang UPT-nya tuh, Ada UPT. perwakilan dia. Ya ini UPT ini. UPT Roblong ya. Oke. Ya, jadi kalau memang ini ke Disub ya harus jelas. Betul. Ini dalam rangka retribusi resmi atau tidak? Betul. Kan bahasanya di sini sudah jelas nih. Ada harian ya. Apakah ini yang dimaksud flat gitu kan? Kita nggak tahu pengelolaannya sampai sejauh mana. Mana nih? Prinsip tarif secara flat dengan pertimbangan pengguna masih melakukan secara manual menggunakan karcis sobek bernumerasi. Nah ini harus ada penjelasan nih dari PT agar pengelolaan parkir di situ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jangan sampai ada oknum-oknum yang ada kita biarkan, ya pembiaran terus, ya justru yang dirugikan konsumen. Konsumen nggak bisa parkir, gitu kan? Betul. Dikuasain oleh siapa, gitu. Nah ini pengelolaannya harus jelas nih. Nanti dari perhubungan menanggapi ya. Itu yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan penertiban kaki lima ya pinggir jalan. Ya, saya mohon nanti penjelasan juga dari Trantip nih punya program. Trantip hadir nggak? Trantip. Trantip, camat dan lurah ya segera memprogramkan untuk aksi penjagaan penertiban kawasan di Jalan Sulaiman di atas trotoar pinggir jalan. Ya, lakukan jadwal rutin. Jadwal rutinnya kapan? Jangan jadwal rutinnya tiap jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya kagak ada yang ditertibin. Nggak ketemu. Paling tukang soto ini udah kan ada berobat. informasi dari pengurus, Pak, ini ramainya malam Pak, jam 7 malam sampai pagi, jadi macet. Nah, kita buat program penertiban, ya, program penertiban. Kemudian dari UKM coba tanggapi kalau memang ada lokasi yang kosong atau memang kita mau deal dengan pengurus pedagang pasar di dalam, kita buat semacam loksem, ya disepakati dulu. Jangan nanti dibuat loksem sementara di dalam aja sebetulnya cukup rampung, gitu kan? Ngapain dibuatin loksem? Kecuali kita sepakat dengan para pedagang, dengan para pedagang yang ada di luar, pedagang yang di dalam, kita sepakat, yuk kita bareng-bareng lah, namanya nyari rezeki bareng-bareng. Ya kita legalkan dua-duanya. Dalam artian apa? Yang satu itu memang resmi, Roblong. Yang satu lagi kita tata menjadi loksem. Loksem itu posisinya di mana? Ya nanti kita tentukan. Jumlah pedagangnya berapa? Kita tentukan. Siapa saja yang berdagang kita tentukan. Jadi tidak ada yang mengkoordinir secara liar. Ya, kalaupun ada, kalau loksem kan ada retribusi yang 3.000, 4.000 sehari, dia juga bayar. Kan gitu. Nah, kalau bapak-bapak mungkin ada ketentuan juga dari dinas UMKM. Bagaimana bentuk sewanya, bentuk retribusinya. Nah itu silakan. Kaitan dengan Kamis, Jumat, Sabtu dibuatkan satu arah rekayasa lalu lintas. Saya mohon penjelasan dari Disub nih. Ya, segera dibuat rekayasa lalu lintas, ya, ditelaah, dikaji, kemudian kita rapatkan Pak. Karena bicara rekayasa lalu lintas juga perlu dipikirkan pengaruh-pengaruh faktor yang lain Pak. Ya, faktor dari alternatif jalannya, rambu-rambu jalannya harus disiapin. Segera dibuatkan semacam konsep untuk rekayasa, kemudian nanti kita uji coba, ya, kita uji coba kalau memang didukung masyarakat, kemudian memang lebih baik lalu lintas di lapangan, tidak ada salahnya kita terapkan. Tapi kalau jangan sampai kita terapkan satu arah, justru mudaratnya makin banyak, gitu kan?
masalah makin kusut, makin kacau, makin ini gitu. Kita kan pengen adanya perubahan harus yang ke arah lebih baik kan. Ya, nanti penjelasan dari perhubungan. Kemudian yang terakhir yang keenam ya, yang keenam saya mohon tanggapan dari kesehatan nih, dari Sudis Kesehatan. Ada Sudis Kesehatan? Oh iya Pak, ya Bapaknya. Ini kan ada permintaan, ada semacam posko kesehatan. Sebetulnya posko lah. Yang penting tinggal nanti dengan UPT dan pengurus nyiapin tempat kecil, semacam poliklinik atau apa. Nanti secara rutin di situ ada petugas kesehatan. Kalaupun memang petugas nggak ada kontak person yang bisa dihubungi. Ya gitu loh, nggak mesti mobil ambulan ngejobrok di situ, Pak. Di puskesmas ada kok mobil ambulan kan, di tiap-tiap puskesmas ada. Yang penting kan kecepatan informasi yang kita butuhkan. Kalau ada sewaktu-waktu ini, kemana kita harus tahu? Ah, sudah tahu arahnya. Oh, ke poliklinik. Oh, poliklinik kosong. Kan ada kontaknya di situ. Ada piket poskonya siapa hari ini. Nanti kan akan dibuatkan. Yang penting dari pengurus, kemudian dari UPT, siapkan tempatnya, poskonya di mana. Oh, nggak ada Pak. Ya ruangan kecil juga nggak apa-apa. Di pojok juga nggak apa-apa. Disebut di posko kesehatan. Nanti dari petugas kesehatan rutin. Mungkin mau mengecek kesehatan dari para pedagang atau belanja yang ada di situ, nanti bisa tiap hari apa, misalkan disepakati hari Selasa atau hari Rabu ada pemeriksaan cek rutin kesehatan sampai yang sakit-sakit, yang batuk, yang ketelan daun gitu kan, ketelan batang ya silahkan berobat di situ. Dan kegiatan lainnya mungkin dengan ada pelatihan rutin akan saya sampaikan. Kemudian untuk sarana fasilitas pilah sampah dan pengolahan sampah. Yang ketiga juga yang dua poin ya Pak, 2 poin Pak itu ya, itu yang langsung dibawa koordinasi ke Pak Dinas, yang untuk bisa menjawab ini mungkin dari wakil PT koordinasi. Oke. Nggak hanya 2, tadi satu lagi masalah tempat poliklinik ya. Kesehatan. Posko Posko kesehatan. kesehatan. Kalau ada tempatnya lebih bagus. Jadi ada AC-nya, nanti disiapin velvetnya, disiapin obat-obat kesehatan yang urgen, gitu kan. Disiapin piketnya nanti dari puskes setempat, rutin di situ pemeriksaan misalkan. Itu lebih bagus. Kan namanya itu pasar Pak, itu banyak ibu yang menyusui juga gitu Pak. Ada ruang laktasi di situ sekalian, di situ ruang kesehatan, ruang laktasi. Karena kita aktivitas kita itu Pak, yang actionnya itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu ya bisa juga yang Bapak bilang juga ada juga yang perlu bantuan batuk, dia sakit, dia mendadak atau ketelan air minuman. Sepanjang nanti tempatnya disiapin Pak. Kira-kira masih ada tempat-tempat yang bisa dipakai nggak? Ada Pak, insya Allah. Banyak ya? Insya Allah. Ada ya? Oke. Itu ya Bu ya, 3 itu ya. Karena laktasinya Pak, kalau obat itu kan bisa berbahaya. Laktasi itu kan untuk pasien, untuk pengunjung dan Menyusui. yang menyusui itu. Ya kalau laktasi intinya itu harus ada tempat yang tertutup lah gitu. Nggak mungkin kan diklewer-klewer gitu, nyetek di pojokan. Ini malam nih Pak, ini kan rata-rata jam 8 malam. Cuman jarang membawa Jangan bawa anak ya. Tapi kalau Ya, kali aja. sakit seperti pusing, dadakan atau kepotong Ada aja pisau ya. itu selalu ada. Itu selalu ada. Oke. Baik, 3 hal itu. Cukup ya dari dinas ya, nanti tinggal dikoordinasikan. Silakan dari UPT. Sini aja Bu, duduk sama saya Bu. Depan Ibu kepala UPT juga. Dampingi. Yang terhormat Bapak Asisten dan Bapak-Bapak yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat Pak, karena ya orang di UPT itu sedikit sekali, jadi sudah ada tamu. Mengenai lahan parkir Pak ya, kami waktu itu udah ada rapat dengan Bu Theodor. Jadi lahan parkir itu memang kan harian Pak, tapi kita melihat dari yang sebelumnya di sub datang itu dulunya banyak pedagang yang membawa mobil pribadi, karena kan tidak semuanya pedagang itu orang Jakarta Pak, ada orang yang dari luar daerah. Nah mereka keberatan kalau dihitung harian, jadi mereka minta bagaimana kalau mobil kita tuh dibuat bulanan gitu, bayarnya ya tetap ke disub gitu.
Jadi juga untuk loading Pak, untuk loading juga mereka juga pedagangnya minta gimana gitu. Jadi pokoknya ini bayarnya ke Disub Pak. Ya, jadi intinya Disub yang mengatur. Itu pertama. Kedua, pedagang liar itu Pak. Pedagang liar itu setelah saya amatin Pak, ada 2. Ada pedagang liar yang dimaksud sebetulnya dia bukan liar ya, yang satu ini. Karena ada yang dari dalam, tapi dia Pindah keluar. iya dia apa namanya jualannya di luar di trotoar. Karena saya tanya sendiri, mana itu Bu di dalam daun ya, maksudnya. Kami yang dari dalam juga gitu. Jadi kenapa di luar sini? Sebenarnya sudah sepi sih bukan alasan ya, tapi mereka ya pengen di sini aja karena barangnya banyak. Hari itu membludak gitu loadingnya, mungkin nurunin barangnya banyak, jadi dia jual di situ. Itu pertama. Kedua, memang liar beneran karena dia mungkin petani ya, contohnya rampe. Dia petani itu bawa sendiri dari sana, dari tempatnya sana, dijualin juga di situ sama ini ya, mungkin bawaannya banyak, akhirnya digelar juga di situ. Ada janur, mungkin kalau janur tempatnya yang terbatas itu kan cuma janur tuh ada satu kelompok tapi cuma 4 apa 5 gitu lapaknya. Itu kedua. Ketiga, mengenai posko yang Bapak ini ya, ini kan di Roblong, pada prinsipnya kami berterima kasih kalau memang itu disediakan, karena pedagang ini banyak yang tua-tua Pak. Waktu kapan itu ibu-ibu yang udah tua meninggal, sakit dibawa ke rumah sakit, nggak sempat di jalanan meninggal. Banyaklah yang tua-tua. Jadi memang kita butuh juga sih. Kalau masalah tempat ada. Kalau menurut saya ada, karena apa? Dulu di UPT itu personalnya tuh ada 25-30 dan ada diskat untuk kepala seksi, tapi kan sekarang jadi 1 satpel. Jadi ruangannya kosong. Saya rasa bisa dimanfaatin untuk itu. Kalau menurut pandangan saya lupa ya. Tapi nanti semua ini akan saya sampaikan kepada Bapak PLT KUPT kami, apa yang kami rapatkan di sini Pak. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sebagai humas, ini yang tidak tercatat di luar pedagang yang ada di luar. Jadi bukan pedagang yang penuh di dalam, keluar, tidak. Ini saya yang mencatat sendiri. Jadi mereka itu memang orang baru dan dagang baru di depan. Oh iya dah, oke. Itu yang harus dibenarkan. Iya. Oke, saya cut lah yang itu ya. Nanti tinggal ditanggapi. Kita kegiatan tadi ini. Ya, kegiatan acara ke depannya. Ya, nanti UPT dengan dinas mempersiapkan anggaran ya, tidak hanya ke biar bunga saja. Ya, tetapi juga ada festival-festival yang lain seperti tadi contohnya itu saya bilang festival putri bunga, pemilihan putri bunga, pelatihan perangkai bunga ya, yang dilakukan secara rutin, ada kelasnya di pasar. Jadi fungsi pasar itu bukan hanya jual beli saja, tetapi ini juga ada fungsi sosialnya, ada fungsi pendidikannya. Nah, ini kan tadi apalagi pengelola bilang sudah mau ada kerjasama, ya segera diwujudkan supaya benar-benar ini mengangkat aktivitas pasar supaya tidak lesu ya. Apa namanya bahasanya, mati segan hidup tak mau kan gitu apa? Hidup segan mati tak mau kan gitu. Padahal ini pasar terbesar se-Asia Tenggara kan gitu bahasanya. Sekarang nggak tahu nih apa masih yang terbesar kan, kita nggak tahu nih. Terbesar di Roblong. Terbesar di Roblong ya, 5 hal itu ya dari PT ya. Tahun di TL. Oke. Baik, yang kedua masalah perparkiran udah dapat kan undangan tanggal 24 November 2018 diambil alih oleh BP Pati. Saya juga baru tahu Pak, tanggal 24 tadi Bapak bacakan. 24 November 2018. Yang pengalihan buat parkiran di Roblong 17. bukan 2018. Ya, ini 2018 belum nih. Ini sekarang baru September Pak. Gimana maksudnya sih? Ini masih mau diambil alih ke BP Parkir tuh ke 24 November 2018. 17 suratnya. 17. Masalah berarti. 17 Pak. Berarti belum tanggal Pak ya. Nanti mungkin saya bisa menghubungi Pak Kepala Satpela Pak, mungkin dipercepat
kalau ada rapat lagi Pak diundang Pak BP parkirnya Pak. Ini saya kan dari Sudis, bukan parkiran, saya nggak tahu masalah pengurutan sekian. Dan saya Disub memang sama, dia pakaiannya Disub. Mungkin ada BP parkir, ada apa kayak wasda nih penindakan. Kalau di Sudin Pak penindakan, saya tuh Pak penindakan saya di Sudin. Roboya, kalau parkiran saya nggak tahu nih Pak, siapa yang pungutannya itu ya. Distribusi berarti bukan itu ya? Hah? Distribusi bukan begitu? Bukan, makanya kalau ada rapat lagi diundang Pak, BP parkir apa ya, di Pak Bona kalau nggak salah kepala satpelnya. Kalau PT Katanya diundang, PT Parkir diundang nggak? Masih diundang. Oh, maksudnya PT Parkir diundang kalau ada kegiatan lagi. Oke, sekarang gini aja. Ah. Tugas Sudinhub segera koordinasi dengan UPT Parkir. Tugasnya adalah yang pertama, perintah dari wali kota segera mengoperasionalkan pengelolaan parkir di lokasi Pasar Oblong. Yang kedua, melaporkan progresnya kepada wali kota. Ya sampai saat ini kita masih nunggu nih. Ya kita WA Ibu Theodor, dihubungin oleh Pak Seko Ibu Theodor, nggak juga dijawab. Termasuk saya, padahal saya udah sampaikan Bu, saya asisten program pembangunan. Hasil dari rapat di wali kota, hasil rapatnya adalah meminta UPT Parkir untuk menjelaskan berkaitan dengan pengelolaan parkir di sana. Pengaktifannya bagaimana? Ya, petugasnya di mana? Di situ siapin dong piketnya, petugasnya harian, gitu loh. Jadi konsumen tiap hari yang mau berdagang arahkan parkir di sana. Yang parkir di jalan itu ada lokasi parkir di sana. Kapasitasnya disampaikan, ditentukan. Yang komputerisasi tahun ini bagaimana kelanjutannya? Itu yang kita minta laporannya dari UPT Parkir. Ya tolong disampaikanlah ke UPT. Ya. Yang di belakang UPT apa Sudinhub? Dari Satpel, Kecamatan Pak. Satpel. Kecamatan. Satpel, ya. Iya. Berarti rindunya ke Sudin ya? Iya. Yang kedua untuk rekayasa lalu lintas Kamis, Jumat dan Sabtu Minggu. Kenapa nggak sekalian Pak Senin dipulin aja nanti bagian Senin. Nanti Tapi hari kan kemarin Pak. jam sibuknya itu di hari itu Sabtu Minggu. Karena aktivitas sama ramainya. biasa. Itu pernah kami usulkan Pak waktu rapat undangan di November itu ya, di 2017 itu. Komplit itu dari UPT-nya juga ada, parkirnya juga ada. Malah kami mintanya cuma di Jumat Sabtu. Malah waktu itu. Cuma ya tindak lanjutnya nggak ada. Nanti saya sampaikan ke pimpinan kalau ini tugasnya Sudis Perhubungan Pak. Ini kalau kayak lalu lintas ya lain sama UPT Parkir saya nggak berwenang juga, nanti saya sampaikan sampai parkirnya Pak Guna. Udah itu aja Pak. Oke, sekarang begini, yang disampaikan oleh pengurus ini kan usulan, permohonan. Yang menentukan siapa? Ya Sudinhub lah. Kalau Sudinhub bilang, Pak, hasil dari kajian kami ini harus tiap hari, ya lakukan tiap hari. Ini kan usulan masyarakat atau para pedagang, Pak, ini cuma Sabtu Minggu Pak kita minta ini. Jangan Bapak balikin lagi, kenapa nggak tiap hari Pak? Lah, orang mau ini jadi Bapak kok kebijakannya, ya kan? Sekarang kajian Bapaknya bagaimana? Kalau kajian Bapak bilang, Pak, ini harus tiap hari Pak, nggak bisa 3 sekali. Ya itu kan kajian Bapak yang secara teknis mengetahui. Lakukan tiap hari, makanya kita minta ada kajian yang dilakukan oleh Sudinhub, segera dirapatkan, hasilnya lapor ke wali kota. Ya, untuk segera ditindaklanjuti ini usulan dari masyarakat lah, dari para pedagang nih, koperasi ini, gitu kan? Ini kan koperasi mewakili masyarakat, mewakili pedagang di situ. Mengusulkan agar dilakukan rekayasa lalin yang sampai saat ini belum dilaksanakan. Nah, hasil rapat ini kesimpulannya segera dilakukan kajian. Ya. Itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 2. Dan itu jam 2 juga ada lagi terusan nih Pak. Jadi kita untuk kebersihan yang Jalan Sulaiman pokoknya Pak, yang untuk tugas pokok yang dari kelurahan. Yang kedua yang jadi masalah sebenarnya sih ya itu dua Pak, masalah kebersihan dan masalah parkir. Tadi masalah parkir udah dijawab, mungkin saya cuma curhat doang sedikit Pak. Ke depan mungkin kalau ada kegiatan kerjasamanya jelas gitu Pak. Kita ngambil contoh kemarin pas gerebek sampah, waduh malu banget Pak. Pak Wakil datang ternyata kesiapan dari orang pasar nggak ada Pak. Saya terus lagi di sini kita buka daripada di luar Pak ya. Iya. Kita udah koordinasi dengan koperasi, tanya lagi di masjid. Koperasi lagi, mau operasi lagi, Bu Neneng lagi di masjid. Sampai Pak Wakil datang, itu sampai nggak ada yang nongol Pak dari orang pasar. Ada ini Pak Wiladi ada. Kalau Pak Wiladi ada yang dari koperasi. Koperasi ada. Iya. Koperasi ada. Iya. Nah. Yang nggak ada dari UPT. Dari UPT juga. Iya. Makanya saya bilang
Saya Lagi jam nggak masuk nanti dia. Saya jam 5:30 Pak udah yang namanya udah persiapan PPSU udah saya apelin pagi-pagi udah kesana. Pak Wakil datang jam 6:30. Benar Pak ya? Nah dalam hati saya untung Pak Wakil yang datang. Coba kalau Pak Rustam, wah lain ceritanya Pak. Mungkin Pak Asisten lebih tahu kali ya. Udah lain ceritanya. Jadi maksud saya kejadian ini cukup jadi pengalaman buat kita, jangan sampai ada lagi yang ke depannya begitu. Ya. Jadi yang saya mau di sini ada koordinasi lah. Karena itu kita menjemput ASN kita semua. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, itu bahan evaluasi. Ya. Yang pertama kaitan dengan PK5, Pak Lurah dengan Pak Camat segera programkan untuk penertiban Pak. Siap. Ya, jadwal rutin. Ya. Malam hari Pak. Supaya tidak ada dusta di antara kita nih. Adakah oknum dari aparat? Ada mungkin Pak. Ah, kalau udah bicara mungkin kan berarti kita nggak tahu nih. Tapi kita nggak boleh sujon, kan gitu ya. Nggak boleh sujon. Makanya dalam forum ini kita tegaskan tidak boleh ada keterlibatan oknum aparat dalam hal pungli. Ya kan pungli dilarang Pak. Nah, oleh karena itu ya bentuknya apa supaya tidak ada sujon? Ya kita harus konsekuen untuk menertibkan. Tugasnya siapa? Pol PP, Pak Camat, Pak Lurah. Komandonya bisa Pak Camat menugaskan Satpol PP selama 1 bulan melakukan penjagaan mulai jam 7 sampai jam sekian, surat tugas. Nih buktinya nih, pengurus. Ya, supaya nggak ada dusta di antara kita. Kalau ada memang oknum kecamatan, Satpol PP, kelurahan, segera lapor namanya siapa, orangnya siapa. Harus jelas Pak, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau ketangkep tangan, ya itu bisa kita tindak lanjuti sanksi. Tapi kalau cuma katanya, ya itu mah fitnah. Ya nggak boleh kan kita nebar-nebar fitnah, gitu kan? Tapi kalau ada bukti, ini kita harus sama-sama kita tindak lanjuti, ya untuk kita berikan sanksi. Ya, sambil menunggu pembinaan lebih lanjut. Tahu kalau malam itu lebih banyak. Jadi makanya saya bilang tadi perlu adanya sinergi. Jadi ada input buat kita yang untuk nanti melakukan penertiban. Ya, itu aja Pak. Ya, intinya penertiban rutin, bukan hanya penertiban, tapi penjagaan dan penertiban Pak. Siap, Pak. Ya, jadi menaruh orang, ya bukan hanya naruh terus diem aja, yang jualan-jualan, yang piket-piket. Gue cuma tugas piket doang, memang disuruh lu malam sama Pak Camat gitu kan. Siap. Cuma duduk, nggak nertibin. Maksudnya menjaga piket itu menghalau Pak. Siap. Jangan sampai keburu jualan, kemudian kita usir. Itu lebih rentan ributnya Pak. Dibanding dia belum nurunin barang, kita halau, nggak boleh jualan di sini. Oh nggak jadi, ya udah. Dibanding dia udah nata, ribut. kita tertipin, dagangannya itu hancur, marah, rame. Ya, segera diinikan. Kemudian masalah yang kalau kita nggak tahu kan bis nih jadinya, ya ini cuma masukan aja. Karena pengalaman kemarin rapat kita juga tahu pasar Rawa Belong. Wah, biar apa nih kita nggak tahu nih. Nah, hal seperti itu untuk masukan saja supaya kita sudah bisa membackup, bisa membantu Bapak kaitannya kalau menjawab untuk pertanyaan tingkat kota. Kalau saya ditanya bidang ini kita kebetulan Iqbal nggak tahu Pak, kan salah itu. Tahunya bilang salah, padahal kita ada nggak komunikasi dengan teman di bawah. Artinya informasi. Acara gelar kemarin. Acara gelar kemarin kita udah undang camat itu Pak. Sampai undangannya. Enggak, betul acaranya, persiapannya itu loh. Persiapan. Perlu sedikit kami jelaskan Pak untuk posko kesehatan ini. Puskesmas itu kan ada kelurahan dan ada kecamatan. Kalau posko itu harus ada surat keputusan yang menyatakan itu ada di sana tuh ada gawat darurat atau bagaimanapun. Soalnya kalau kita menambah posko berarti kita akan menambah SDM di sana, sumber daya manusianya dan semua sarana kesehatan yang ada. Artinya ada surat keputusan untuk membuka posko di sana. Sementara di masing-masing kelurahan itu sudah ada namanya puskesmas kelurahan. Nah, yang tadi saya bilang tempat itu adalah kita semua di pasar maupun di tempat keramaian itu memang dari sudut kesehatannya perlu dibuatkan satu namanya ruang laktasi. Itu untuk ibu-ibu yang menyusui. Tadi bilang apa tadi. Tapi kalau untuk kesehatan kan jam 7 juga Pak. Ini agak berat juga ini. Di kesehatan itu di puskesmas kecamatan itu 24 jam. Kalau di puskesmas kelurahan itu sampai dengan jam kerja. Nah itu sebenarnya kalau nanti di sana jam 7 berarti kan sudah di luar jam kerja. Itu tadi agak susah kita membuat satu tempat di sana. Tapi kalau cuma tadi untuk ambulans apapun itu, kita ada namanya ambulans 118 tempat pengaduan. Apabila salah satu kejadian di sana masalah kesehatan dan gawat darurat, itu bisa langsung ditelepon itu datang ke sana.
itu 118 bisa dari puskesmas kecamatan juga ambulannya di sana. Tapi kalau untuk penyakitnya sakit flu apa itu kan di situ pasti ada namanya P3K barangkali. Mungkin obat-obat yang itu bisa dipersiapkan dalam P3K. Jadi itu Pak Asisten. Jadi kalau nanti kita buatkan posko di sana berarti harus menambah sarana di sana Pak. Karena harus ada standar Pak. Ada standar. Kalau saat pemerintah membuat satu pelayanan kesehatan satu tempat itu harus sesuai dengan standar. Ada ruangannya tertentu, ada tenaganya itu minimum perawat dokter dan bidan semua. Dan itu kalau malam hari itu beda lagi. Yang tadi saya katakan itu adalah jam kerja itu. Sementara kita punya layanan 24 jam itu di puskesmas kecamatan itu ada Pak. Ada. Jadi nanti akan saya sampaikan juga kepada kepala puskesmas kecamatan Palmerah Pak ya. Kebunjur ya. Apalagi Kebunjur itu kan agak lumayan juga. Jadi memang itu tadi situasinya, tenaganya mereka itu banyak tapi sudah tertampung di mana-mana di kelurahan. Tapi yang jelas nanti akan koordinasikan dengan puskesmas kecamatan Kebunjur ya. Makasih Pak. Mungkin sementara itu dulu. Kalau soal untuk layanan yang sifatnya urgens itu ada ambulans 118 dan ada puskesmas kecamatan Kebunjur. Ada di situ mobilnya itu 2 Pak. Ambulannya 2 untuk layanan mobilenya. Makasih Pak. Kalau untuk membuat workshop kita harus ada kesepakatan antara pedagang yang di luar dan di dalam. Nah nanti kalau ada kesepakatan baru kita bisa membuat workshop. Apalagi kalau sudah ada tempatnya. Cuma nanti permasalahannya nanti akan saya sampaikan ke pimpinan Ya, oke. Ini evaluasinya melalui camat nih, camat lurah nih ya. Kaitan dengan pedagang liar ini dikomunikasikan saja di sosial di evaluasi di bawah. Pedagang-pedagang liar ini apakah betul-betul pedagang memang warga kita yang membutuhkan saluran untuk berdagang atau memang ini emang pedagang-pedagang dari luar yang pengen mengacaukan pasaran kan gitu? Atau petani-petani, kalau memang petani itu warga kita Pak, ya kita rangkul Pak kalau dia memang liar. Nah, kecuali kalau dia memang dari luar dia nggak bisa kita bina Pak. Prioritas orang kita kan. Oh iya dong. Luar nggak bisa. Prioritas orang dari Jakarta Barat, warga. Yang kedua kaitan dengan pilah sampah harus ditindaklanjuti oleh UPT, KPKP, LH dan camat lurah. Ya, dalam waktu segera. Kemudian yang ketiga masalah parkir segera dilaporkan dari UPT parkir melalui Sudin Perhubungan ya, berkaitan dengan pengelolaan parkirnya ya ke wali kota ya, agar diaktifkan. Kemudian mengenai kaki 5 UPT, Pol PP, Camat Lurah, UKM segera melakukan tindak lanjut. Yang pertama penertiban, yang kedua mengevaluasi keberadaan pedagang liar ini. Ya. Kemudian yang kelima berkaitan rekayasa lalu lintas segera dibuatkan konsep atau kajian mengenai rekayasa lalu lintas di Jalan Sulaiman. Ya, hasilnya segera dilaporkan. Kemudian yang terakhir masalah posko kesehatan, kita sepakat untuk mendirikan posko kesehatan di lokasi ya secara mandiri ya dari para pengurus dan pedagang membentuk posko. Nanti sudis pembinaan sifatnya pembimbingan ya, pembimbingan. Kemudian juga melakukan pelayanan sewaktu-waktu insidentil bisa di lokasi tersebut. Mungkin itu saja apa yang kita simpulkan ini, jangan hanya sekedar di tataran tulisan saja ya, tetapi tidak dilaksanakan. Kalau bahasa Latinnya no action talk only ya, NATO. Ya, jangan hanya NATO. Yang mudah-mudahan semua ini harus bergerak. Jangan setelah ini ya begitu-begitu aja ntar nih. Yang bau pesing masih bau pesing. Ya. Harus ada program dari pengurus, dari Pak Pasar, dari UPT, sama-sama kita. Pak Camat undanglah. Ini hasil dari rapat di sini, yuk kita tindak lanjutnya di kecamatan yuk. Apa yang mau diperbuat nih tindak lanjutnya? Nah, dijabarkan lagi. Kepala pasar rapatkan lagi dengan para pedagang, UPT rapatkan lagi dengan dinas gitu kan. Apa